Semakin jauh menuju tenggara Indonesia, daratan-daratan besar perlahan mulai jarang terlihat. Yang terlihat hanyalah lautan luas, hembusan angin timur, dan gugusan pulau-pulau kecil yang terasa sangat jauh dari dunia modern. Tapi di tempat seperti inilah, sebuah masyarakat hidup bersama laut, seperti yang telah mereka lakukan selama generasi ke generasi. Alamnya yang terasa liar, sunyi dan begitu luas, menjadi salah satu ciri khas di wilayah ini. Semakin lama memandang kepulauan ini, semakin terasa bahwa Indonesia ternyata jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Inilah Kepulauan Tanimbar, sebuah dunia tropis di ujung tenggara Nusantara, yang masih hidup bersama laut dan angin timur. Kepulauan Tanimbar sama jauhnya dengan Kepulauan K yang sudah kita bahas beberapa hari lalu, yakni berada jauh di tenggara Indonesia, tersebar di antara Laut Banda dan Arafura. Ini merupakan sebuah wilayah kepulauan yang terasa sangat jauh dari hiruk-pikuk kota besar yang sudah banyak dikenal. Dengan Yamdena yang merupakan pulau terbesarnya di wilayah ini, sebuah pulau besar tropis yang menjadi pusatnya kehidupan masyarakat Tanimbar. Dan bagi kalian yang ingin mengunjungi kepulauan ini, ada dua opsi perjalanan yang bisa kita ambil, yakni rute jalur udara dan rute jalur laut. Kemudian kita harus terbang menuju Bandara Patimura terlebih dahulu di kota Ambon, dan memilih maskapai penerbangan seperti Wings Air. Dari sini dilanjutkan transit ke Bandara Matilda Batlayeri di kota Saumlaki yang merupakan ibu kota Kepulauan Tanimbar, dengan waktu tempuh kurang lebih sekitar 1 jam 45 menit. Dan untuk rute keduanya, kita bisa memilih jalur laut melalui kapal petni seperti KM Leuser dan KM Tatamailau. Namun perlu diingat, untuk rute ini cocok bagi kalian yang memiliki waktu luang yang banyak dan ingin perjalanan lebih hemat. Karena untuk sampai ke pelabuhan Saumlaki di Kepulauan Tanimbar, memerlukan waktu sekitar 8 sampai 9 hari. Saat pertama kali tiba di Tanimbar, hal yang paling terasa adalah suasananya yang tenang. Angin lautnya bertiup hampir tanpa henti, dan kehidupannya berjalan jauh lebih lembut. Entah mengapa di kepulauan ini, laut dan angin rasanya begitu dominan. Seolah seluruh kehidupan di sini bergerak mengikuti ritme angin dan laut. Desa-desa pesisir tersebar luas, menghadap langsung ke Laut Timur Indonesia yang luas dan terbuka. Semakin lama berada di Kepulauan Tanimbar, maka semakin terasa bahwa tempat ini bukan hanya sekedar gugusan pulau yang terpencil, tetapi sebuah dunia besar yang hidup bersama laut dan angin timurnya. Ketika pagi datang di Kepulauan Tanimbar, yang terdengar bukanlah suara kendaraan atau keramaian kota, melainkan angin laut, deburan ombak, dan alam yang perlahan mulai terbangun. Sebagian besar bentang alam Tanimbar masih didominasi oleh hutan lebat, semak tropis, dan wilayah pesisir yang luas. Di banyak tempat, alamnya masih menjadi penguasa utama lanskap kepulauan ini. Garis pantainya membentang sangat panjang, bahkan ada pantai-pantai yang nyaris tak berpenghuni, seolah hanya laut, pasir, dan angin yang menghuninya. Secara geografis, Kepulauan Tanimbar berada di antara dua kawasan laut besar, yakni Laut Banda di utara dan Laut Arafura di selatan. Posisi inilah yang membentuk karakter alam Tanimbar luas, terbuka, dan penuh dinamika. Di beberapa bagian pulaunya, tebing dan batuan karang berdiri langsung menghadap samudra, menjadi saksi bisu jutaan tahun perubahan alam yang membentuk kepulauan ini. Namun ada satu hal yang hampir selalu hadir menghiasi pulau ini, yaitu angin.
Angin timur yang berembus melintasi lautan tanpa henti, membawa aroma garam dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Tapi keindahan di sini bukanlah jenis keindahan yang ramai. Ia tidak berusaha menarik perhatian. Justru dalam kesunyian itulah, pesonanya terasa semakin kuat. Di ujung tenggara Nusantara ini, alam masih memegang peran utama. Dan Tanimbar menjadi salah satu tempat di mana manusia hanyalah bagian kecil dari bentang samudera yang begitu luas ini. Jika alam adalah jantung Tanimbar, maka manusialah yang memberi kepulauan ini identitas. Karena di antara pulau-pulau yang tersebar di Laut Arafura ini, hidup masyarakat dengan budaya yang telah bertahan selama berabad-abad. Jauh dari kota-kota besar Indonesia yang lain, kehidupan di Kepulauan Tanimbar dimulai dengan cara yang sederhana. Matahari terbit, perahu mulai berlayar, dan desa-desa perlahan terbangun. Begitulah setiap harinya. Tercatat ada sekitar 131.370 jiwa, berdasarkan data proyeksi terbaru yang menghuni kepulauan ini. Wilayah yang beribu kota di Saumlaki ini hanya memiliki kepadatan penduduk yang relatif rendah, yakni sekitar 12 jiwa per kilometer persegi, terbagi menjadi 10 kecamatan, 2 kelurahan, dan 80 desa. Mayoritas masyarakatnya adalah suku Tanimbar asli, yang beragama Kristen Protestan dan Katolik, serta sebagian kecilnya Islam. Sebagian besar penduduknya tinggal di Pulau Yamdena, yang merupakan pulau terbesar, terutama di sekitar wilayah Saumlaki, yang menjadi pusat aktivitas pemerintahan dan ekonomi. Puluhan desa tersebar di berbagai bagian kepulauan ini. Sebagian menghadap laut terbuka, sebagian lainnya berada di antara perbukitan dan hutan, dengan masing-masing cerita dan karakter yang berbeda. Sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai nelayan, sebagian lagi bertani dan berdagang, serta pengrajin, seperti tenun dan ukiran kayu. Bagi masyarakat di sini, laut dan hutan adalah sumber kehidupan. Hutan memberi sumber kehidupan, dan laut menyediakan ikan, sekaligus menjadi jalur transportasi yang menghubungkan pulau-pulau lain. Kehidupan mereka tidak pernah benar-benar terpisah dari hutan dan laut. Selain alamnya, Tanimbar juga dikenal karena kekayaan budayanya. Tradisi, adat istiadat, dan warisan leluhur masih menjadi bagian penting dari identitas masyarakatnya. Disinilah masa lalu dan masa kini berjalan saling berdampingan. Hidup di kepulauan terpencil seperti ini mengajarkan satu hal penting, bahwa manusia adalah bagian dari alam, bukan penguasanya. Dan masyarakat Tanimbar telah memahami satu hal itu selama generasi. Di tengah laut yang luas, dan di antara pulau-pulau yang tersebar jauh, masyarakat Tanimbar terus menjaga kehidupan mereka. Sederhana, tenang, dan tetap terhubung dengan alam yang mengelilinginya. Untuk dukungan Anda terhadap channel ini, bisa dengan cara like, share, dan subscribe. Atau bisa juga melalui link yang ada di dalam deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.